Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak dengan pembelajaran aplikasi spreadsheet bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari kembali bagaimana kita membuat aplikasi akuntansi dengan Excel ya. Dalam hal ini kita sudah sampai pada tahap membuat buku besar. Kalau kemarin kita kan sudah membuat jurnal ya. Dengan kode kita bisa memunculkan nama akun. Nah, di dalam buku besar ini juga mempunyai prinsip yang sama. Kita akan memunculkan kode di sini sehingga nama akun yang kita inginkan sesuai dengan kode akan muncul ya. Jadi rumusnya bagaimana? Ya rumusnya sama persis dengan rumus yang ada di sini. Namun kita tidak memerlukan adanya pergeseran akun ya seperti ini. Kalau misalnya saya kasih angka di sebelah kredit lebih dari 0 maka dia bergeser ke kanan. Tetapi kalau di dalam buku besar kita tidak memerlukan pergeseran tersebut. Sehingga kita bisa gunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu dengan cara memberikan rumus VLOOKUP-nya saja ya. Kita lihat di sini. Di sini kan ada rumus VLOOKUP-nya ya. Kalau kita lihat ini VLOOKUP. Ini pun bisa kita copy saja seperti ini. Ya. Kita copy. Ya, kemudian kita pastekan di sini. Maaf belum ya. Kita pindahkan dulu. Tadi masih dalam rumus, sekarang kita paste di sini. Nah, ini rumusnya seperti ini. Namun perhatikan sumbernya tadi kan menggunakan D5. Nah, sekarang kita menggunakan sumber kriterianya, penentunya yaitu kodenya itu ada di sel mana? Sel G3. Berarti di bagian D5 ini yang berwarna biru itu kita ganti dengan G3, kita ketik atau kita klik di sini. Ya, sehingga kalau kita enter di sini akan muncul NA. Ya, karena kita hanya menggunakan rumus VLOOKUP saja. Tetapi kalau kita masukkan kode ini sudah muncul kas. Nah, ini sesuai dengan yang kita harapkan ya, muncul otomatis. Namun kan masih ada yang kurang bagus. Di sini muncul NA sehingga kita tambahkan rumus di depannya ya. Ini bisa kita copy tadi, bisa juga kita ketik ya. Kita ketik if ya. Kita gunakan logika jika di sini di G2 ya, di G2 sama dengan kosong, maka juga di tempat rumus kita ketik itu akan kosong. Hasilnya seperti ini ya. Kita klik OK tadi karena kurang tutup kurungnya aja sebenarnya tadi itu ya. Jika G3 kosong, maka di tempat rumus kita tulis ini juga kosong, betul kan? Tidak ada NA lagi. Nah, kalau kita ketik 111 muncul, 112 muncul akun juga. Nah, sekarang untuk bagian ini kita sudah selesai. Ya, berikutnya kita akan menambahkan untuk kolom isian di dalam tabel ini ya. Pertama tanggal, keterangan, nanti debit kredit, kemudian saldo debit kreditnya. Nah, di bagian awal ini di tanggal kita ambilkan dari data yang ada di ID ya, di sini. Awal periode ini akan selalu sama. Kemudian di sini ada saldo awal, tulisannya akan selalu sama seperti itu. Debit kredit untuk saldo awal tidak ada, adanya di kolom saldo. Nah, kolom saldo ini kita gunakan rumus VLOOKUP ya untuk menampilkan data sesuai dengan kode yang ada di atas. Jadi kita klik di sini VLOOKUP titik koma tabel arraynya ya. VLOOKUP kemudian tabel arraynya kita ambil dari NS ya. Di sini kita blok dari sini dari A5 sampai baris terakhir ya. Baris terakhirnya kita buat di 39 kemarin. Kita kunci, kemudian
yang kita tampilkan adalah kolom debit ya, di sini debit. Jadi kita pilih di sana kolom ke 1 2 3, kolom ketiga berarti kita ketik 3, kemudian kalau tidak maka kita tampilkan 0 saja, tutup kurung. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kan belum ada tanda komanya, kita kasih koma style. Demikian juga di sini nanti akan terisi angka berupa uang supaya muncul kelihatan seperti ini. Kita gunakan koma style. Nah, yang berikutnya adalah VLOOKUP up untuk kredit ya, kolom kredit. Kita bisa ketik seperti ini, lookup value-nya tetap sama G ya, kita kunci juga boleh supaya tidak berubah kalau di copy, tapi kita kan hanya membuat sekali ya, tidak apa-apa. Kemudian tabel array-nya kita ambil lagi dari NS ya, di sini kita blok dari sini sampai tabel akhir ya. Kemudian kita ambil adalah kolom ke berapa ini? 1 2 3 4, kolom keempat ya. Kita 4 dulu, kita ambil kolom keempat. Ini kita ambil keempat, jika tidak 0. Nah, maka di sini kosong. Karena di NS kolom keempatnya juga kosong ya. Ini belum saya kasih tanda. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau di bagian hutang, misalnya di sini ada utang bank. Utang bank kan dikredit misalnya ya 20 juta misalnya. Kalau di sini saya rubah 211 ya. Nah, maka dia akan munculnya saldo di kredit. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk bagian bawah itu tidak sama karena kita akan isi untuk isian posting dari jurnal umum ya. Berarti sumbernya kita sekarang berbeda dengan yang bagian saldo awal, tapi berasal dari jurnal umum. Nah, sekarang kita buat juga rumusnya. Ini menggunakan logika juga. Jika di JU D5 ya, ini refnya, ini angkanya sama dengan di sini. Nah, ini kan menjadi patokan kita kunci, maka akan muncul ya, di situ juga tanggalnya itu di bagian mana? Muncul tanggal ini ya, JU A5. Jika tidak maka kosong. Nah, seperti ini. Ini kan karena sama ya, 111. Kalau 112 tidak akan muncul ya. Yang muncul pun saldonya saldo piutang 112. Di sini kan ada piutang 500.000. Nah, ini dia. Otomatis semuanya ini. Ya. Karena di JU 112 itu transaksinya masih belum ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau 111 maka muncul. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan copy sehingga kalau sudah tercopy untuk kode yang manapun nanti pasti akan muncul juga. Misalnya untuk 112 nanti juga akan muncul kalau sesuai ya. Karena ini kan baru sama dengan JU A5, sedangkan di sini kan piutang itu di JU A6 ya. Nanti kalau di A6 juga dia akan muncul. Jadi kita copy dulu nanti ya. Nah, sebelum kita copy ke bawah, kita copy ke samping dulu ya, seperti ini. Nah, di sini langsung tercopy. Tetapi di sini saya lupa tadi, harusnya ini dikunci dulu ya di bagian kolomnya ini, karena kolomnya kan akan tetap membaca D5, D6, D7 dan seterusnya. Jadi kita kuncinya itu di depan huruf D, huruf D nya ya, itu saja. Sehingga kalau di copy ke samping seperti ini, nah akan muncul dia. Nah, ini tetap D5, tidak berubah jadi E5. Kalau E5 tadi kan tidak muncul, ya. Selanjutnya setelah kita membuat rumus untuk sel A7 dan sel B7, kita akan membuat juga rumus untuk
saldo ya, untuk transaksi, maksud saya transaksi debit kredit di jurnal, kemudian untuk saldonya setelah terjadi transaksi. Nah, sekarang kita buat rumusnya ini sebenarnya sama ya, mirip dengan yang di sini. Jadi kita bisa copy paste saja. Cuman ada beberapa hal yang akan kita rubah. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita ketik rumus, ini masih keluar date ya. Jadi kita harus rubah dulu menjadi number atau currency, kemudian kita kasih tanda titik supaya kelihatan seperti nilai uang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Rumusnya ini betul JUD 5, namun perhatikan yang dikeluarkan, yang ditampilkan adalah JUD 5. Padahal untuk debit atau kredit ini di JU itu berada pada posisi E5 dan F5. Jadi harus kita rubah di sini. Jadi di sini kita ganti menjadi E5. Nah, karena ini berupa angka, maka jika tidak jika tidak muncul atau tidak ada data di JUE5, maka yang ditampilkan adalah angka 0. Supaya apa? Supaya nanti pada saat perhitungan saldo mereka bisa dihitung. Karena kalau kosong itu dianggap huruf, tidak bisa dihitung. Nah, sekarang untuk debit sudah, kita tinggal copy paste aja untuk kreditnya, karena tidak dikunci sehingga otomatis berpindah ke F5, sedangkan yang dikunci tetap D5. Nah, setelah itu ini sudah beres ya rumusnya. Sekarang kita akan membuat rumus untuk saldo. Nah, saldo ini adalah hasil perhitungan saldo awal dengan transaksi ya. Jadi kita akan buat rumusnya seperti ini. Jika ya, kenapa saya gunakan jika? Karena nanti kalau tidak menggunakan jika akan muncul hasil yang berbeda. Jadi saya kasih contoh dulu. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. Ini debit dikurang kredit ya, untuk mengisi kolom debit ini debit dikurang kreditnya saldo, ditambah transaksi. Transaksinya adalah debit ya, ditambah debit sama debit menambah dikurangi kredit. Nah, di sini juga dikurangi kredit bagian transaksi ya, maka akan ketemu hasilnya. Jadi 1 juta dikurang 0 ditambah 1 juta dikurang 0 ketemu 2.100.000. Nah, yang kredit juga sama ya, tapi diawali dari kredit dikurang debit ditambah kredit dikurang debit ya. Nah, namun kalau kita menggunakan rumus sederhana seperti ini, seharusnya saldo itu kan hanya di salah satu sisi saja. Tetapi kalau kita menggunakan rumus sederhana, maka akan muncul minus ya, tanda kurung ini artinya minus, karena kan 0 dikurang 1.100.000 ditambah 0 dikurang lagi, ketemunya minus 2.100.000. Padahal kan seharusnya munculnya cuma di debit saja, karena nilainya lebih dari 0 ya. Ini kan saldo debit, baru munculnya di debit. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini, maka harus kita gunakan rumus logika ya. Kita logikakan di sini, if atau jika perhitungan F6 dikurangi G6 atau debit dikurangi kredit ditambah debit dikurangi kredit ini hasilnya menunjukkan angka lebih besar dari 0, maka akan berlaku rumus perhitungan ini ya. Jadi ditampilkan hasilnya. Kan ini tadi debit dikurang kredit ditambah debit dikurang kredit ketemu 2.100.000, maka akan ditampilkan karena nilainya lebih besar dari 0. Tapi jika tidak lebih besar dari 0 ya kita munculkan angka 0 saja. Seperti ini. Contohnya seandainya ini ternyata transaksi lebih besar ya, bukan di debit tapi ada di kredit misalnya. Ini seandainya aja ini saya isi ya. Ini 0, kemudian di sini ternyata lebih besar 5 juta. Nah, dia akan muncul angka 0 ya kan. Nah, sekarang saya lengkapi dulu supaya lebih jelas. Yang sebelah sini harus kita gunakan rumus logika juga. Jadi supaya tidak muncul angka minus seperti itu,
Jika perhitungan kredit ditambah dan seterusnya itu lebih besar dari 0, maka akan menampilkan hasil perhitungan ini. Saya blok ini, ya copy saja, kemudian paste di sini. Jika tidak, kita munculkan angka 0 saja. Nah, seperti itu. Sehingga di sini tidak muncul minus 2.100.000, tapi munculnya adalah angka 0 ya. Kalau sudah kita kasih tanda koma style atau currency itu, angka 0 itu akan seperti ini ya. Contohnya ini misalnya angka 0 ya, muncul angka 0. Tapi kalau saya currency kan, nah dia akan berubah seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya ini kita kerjakan dengan benar, kita tinggal copy saja, kita blok, kita copy deret seperti ini, kita tarik ke bawah, atau kita bisa Ctrl C, kemudian kita blok bawahnya ya, sampai sini, sampai terakhir, kemudian Ctrl V juga bisa. Nah, maka akan muncul seperti ini, artinya saldonya akan kelihatan. Saldo terakhir terhitung adalah 1.100.000 dan ada transaksi 1 juta, sehingga muncul di sini ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini 112, nah maka akan muncul saldonya juga seperti ini. Saldo awal 20 juta dibayar 1 juta ya, di sini kan kredit 1 juta, kemudian ada piutang lagi masuk 5 juta. Nah, ini berkurang saja. Nah, jadi sudah sampai di sini saja. Silahkan yang kemarin mencoba diperbaiki seandainya ada yang salah, tetapi jika sudah sesuai seperti yang saya sampaikan, berarti bagus sekali. Untuk yang belum bisa atau tidak punya laptop, nanti waktu pertemuan tetap muka kita akan praktekkan ya. Nah, sementara silahkan simpan videonya atau kalian catat cara-caranya, rumus-rumusnya dan seterusnya. Jangan lupa dengarkan atau simak videonya dengan baik, jangan dipotong-potong karena banyak informasi yang bersambung ya. Jadi tidak hanya kelihatan di awal, tetapi ada penjelasan di belakangnya supaya kalian semakin memahami. Oke, terima kasih, itu saja. Selamat pagi, selamat belajar, sehat untuk kita semuanya. Sampai ketemu.